Di ruang sunyi penuh angka, kita mencari makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar para pejuang publikasi? Selamat datang di channel saya Yohanes Ganta. Apa kabar hari ini? Semoga rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa hari ini diberikan kelancaran dan besok bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan menjalankan ibadah puasa tuntas sampai selesai nanti. Rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan sejawat, pernah sih teman-teman, rekan-rekan semua bingung memilih jurnal yang untuk kalian publikasi? Di satu sisi ada jurnal yang sangat keren, tapi juga sangat mahal. Di sisi lain ada jurnal yang gratis, tapi aman nggak sih, gitu ya? Nah, di video kali ini saya akan mencoba membedah tuntas dan berbagi pengalaman saya pada teman-teman semua. Semoga ini sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, para akademisi, para mahasiswa S1 dan S2 agar lebih cermat, lebih tekun, dan lebih produktif dalam menangani karya-karya ilmiah kalian, teman-teman semua. Oke ya, tema kita saat ini adalah ini, cara memilih jurnal ilmiah yang aman dan mampu membedakan jurnal berbayar versus jurnal gratis, termasuk ciri-ciri apa saja yang ada di jurnal Predator itu. Itu ya teman-teman ya semua, itu. Jadi biar lebih keren dan lebih kualitas lagi. Mencari arti yang pasti, namun di balik kepastian. Nah, sekarang Ada doa apa yang akan kita diskusikan kita hari ini, yaitu akan kita mencoba diskusi dan membahas soal mitos dan fakta jurnal berbayar dan gratis. Yang kedua, mengenal apa itu jurnal Predator. Jurnal Predator adalah bagaikan serigala berbulu domba. Ya, nanti juga kita akan coba lihat 7 ciri-ciri jurnal Predator, ya. Dan selanjutnya adalah juga akan kita bahas bagaimana verifikasi jurnal sebelum submit. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dan call action kita. Bagaimana selanjutnya nanti ya. Kita juga akan berikan sedikit informasi tentang contoh jurnal Predator berdasarkan data penelitian yang ada ya. Yang berikutnya juga akan saya berikan juga bagaimana contoh-contoh penerbit yang menjadi predator, tapi mungkin bisa sudah alih lagi menjadi yang visible. Gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Gitu. Sekarang tibalah saatnya kita akan membahas poin 1. Poin 1 yaitu mitos versus fakta jurnal berbayar. Ya. Nah, pertama-tama kita luruskan dulu ya teman-teman semua. Mitos yang sering beredar ya. Banyak yang bilang jurnal berbayar itu pasti berkualitas. Namun kadang-kadang ada pendapat dan pemikiran juga jurnal yang murah itu aman nggak sih? Nah, mari kita cari kebenarannya. Ya, kita coba telusuri secara akademik ya. Kuncinya ya teman-teman ya, rekan-rekan semua. Kuncinya kuncinya pada siapa yang bayar. Ya, saya ulangi lagi. Kuncinya bukan siapa yang bayar gitu ya. Bukan siapa yang bayar, tapi model apa bisnisnya gitu. Ini kita coba ilustrasikan ya, seperti halnya dengan kalian, kalau kalian berlangganan Netflix itu kalian atau kampus kalian yang bayar, tapi rekan-rekan yang lain kan bisa
melihat, membaca tontonan maupun jurnal secara gratis yang nggak berbayar. Tetapi yang penerbitnya ya dapat duit lah untuk dari pelanggan-pelanggan itu. Itu contohnya yang berbayar atau langganan. Contoh ilustrasi yang lain adalah contohnya adalah YouTube. YouTube itu contoh jurnal gratis open access gitu ya. Gitu ya. Semua orang bisa nonton gratis, tapi kreatornya, penulis mungkin perlu bayar, perlu bayar bayar produksi namanya APC gitu ya. Biar videonya bisa muncul dan penerbitnya dapat duit dan penulisnya dapat duit dari sponsornya. Gitu kira-kira ya, rekan-rekan semua. Kita coba nanti biar lebih jelas, nanti kita coba lihat ini ya, lihat tabelnya ya, tabel perbandingannya kayak apa ya. Kayak apa tabelnya ya. Kita lihat sama. Oke, rekan-rekan Di semuanya, ruang sunyi penuh rekan-rekan mahasiswa maupun kolega. Nah, di sebelah sini sudah saya coba tampilkan tabel untuk kalian semuanya agar bisa membedakan jurnal berbayar dan jurnal gratis ya. seperti detaknya. Jadi di dalam tabel ini ada beberapa aspek ya. Ada aspek bayar. Kalau berlangganan ya dia juga harus bayar. Dia harus berlangganan. Kalau jurnal gratis ya gratis. Nah, bisa diunduh semua orang. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, sekarang saya coba ilustrasikan yang lainnya. Contohnya ini hakitatnya kalau jurnal berbayar atau langganan itu hakitatnya yang megang itu penerbit. Kalau jurnal gratis yang megang adalah haknya adalah penulis. Oke ya, kita kurang lebih itu tabel melihat itu adalah fakta jurnal berbayar dan gratis. Oke, nanti kita lihat tahapan berikutnya, kita coba lihat apa. Nah ini mengenal jurnal predator si, saya ulangi, mengenal jurnal predator si serigala berbulu domba. Kenapa disebut predator? Karena mereka memangsa penulis yang butuh publikasi yang super tepat gitu ya. Nah, mereka kadang-kadang berpura-pura jadi jurnal yang kredibel, ilmiah gitu ya. Gitu ya. Padahal dia cuma akan mengambil semua uang APC kalian. Jadi kalian harus waspada ya. Hasilnya kalau jurnal predator nih teman-teman ya, perlu diingat, jurnal predator itu hasil artikel kalian itu akan dibuang atau dikubur di kuburan digital gitu. Nggak pernah dibaca, nggak pernah terindeks, bahkan bisa juga bikin reputasi kalian hancur. Maka hati-hati dengan yang namanya jurnal predator ya. Jadi rekan-rekan harus waspada, jangan sampai rekan-rekan reputasinya hancur gara-gara jurnal predator ini. Oke, kita lanjutkan bahasan berikutnya ya rekan-rekan ya. Nah ini saya coba tampilkan kepada rekan-rekan semua ya tentang 7 ciri-ciri jurnal predator anti gagal gitu. Kadang-kadang mereka mendeklar bahwa dia anti gagal. Janjinya publikasi super cepat, nggak mungkin super cepat. Kalau jurnal profesional pasti memerlukan waktu berbulan-bulan ya, gitu. Kan melalui tim review, editor dan sebagainya. Ya, ada tahapannya yang resmi dan formal. Nah, yang ciri kedua adalah email spamnya yang agresif. Teman-teman ingat ya, email spamnya
kelihatan agresif. Contoh misalnya, Dear Dr. Johannes Sugiyanta atau Profesor Bambang Wahono misalnya. Padahal mereka masih, yang satu sih Johannes masih S1, yang Bambang Wahono masih S2. Mereka menyebutkan itu kalau ada yang mendengar, so waspada ya rekan-rekan ya. Nah, sekarang biaya nggak jelas. Dari tahapan pembayarannya nggak jelas. Belum apa-apa sudah minta adanya submission fee gitu. Padahal kalau jurnal-jurnal kredibel itu dia terbit baru bayar. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Itu akan terbit baru mereka membayar. Gitu ya, rekan-rekan. Yang berikutnya adalah dewan redaksi yang fiktif atau nggak jelas. Jadi rekan-rekan semuanya, baik rekan-rekan dosen maupun rekan-rekan mahasiswa, saya coba mengingatkan kembali pada rekan-rekan, waspadalah dalam hal jurnal predator ini. Ya, perhatikan tuh dewan redaksi itu, alamatnya jelas enggak, lembaganya jelas enggak, ya gitu kan. Ya, saya kasih tambahan lagi ya, salah satunya, misalnya menyebutkan Jimmy gitu ya, misalnya contohnya. Itu emailnya itu pribadi. Contoh yang saya masuk itu mereka bukan menggunakan lembaga. Biasanya untuk personal adalah Gmail misalnya, Yahoo misalnya. Contohnya itu. Kalau dewan-dewan atau pengelola jurnal yang resmi, yang kredibel, pasti bukan menggunakan itu. Mayoritas atau dipastikan tidak menggunakan itu. Oke ya, klaim indeksasi palsu, ya. Terus nama jurnalnya itu mirip-mirip itu. Kadang-kadang warna misalnya warna jurnal Scopus, warna dari aspek warna nih rekan-rekan ya, dari aspek warna jurnal Sinta dan sebagainya. Mengklaim bahwa dia akreditasi jurnal Sinta 1, 2, dan seterusnya, mengklaim juga terindeks atau terakreditasi di Scopus dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan kalau ada indikasi-indikasi kemiripan itu. Nah. Oke, yang berikutnya yang tidak kalah penting diperhatikan rekan-rekan semua adalah bagaimana tampilan atau layout jurnal tersebut. Layout jurnal tersebut kadang-kadang tidak sistematis, tidak akademik gitu ya. Tipenya acak-acakan gitu. Terus apa lagi? Webnya bahasanya juga amburadul. Kalau jurnal Indonesia misalnya, pasti mereka menggunakan kebanyakan, hampir dipastikan semua gitu ya. Mungkin ada 1-2 yang memang jurnal yang baru memulai, kadang-kadang masih ada beberapa kekurangan ini dan itu ya, wajar. Tapi kebanyakan kalau jurnal kredibel, pasti tata letaknya, hurufnya, besaran hurufnya, background-nya semua udah dihitung dengan cermat. Ada beberapa persyaratan tertentu. Oke, kira-kira itu ya rekan-rekan ya. Selanjutnya kita lihat apa? Nah, oke. Nah, ini saya mencoba mengingatkan kembali pada rekan-rekan, hanya sekedar mengingatkan. Pertama, saya mengingatkan pada rekan-rekan, cek dulu di situs Think, Check, and Submit. Gitu ya. Buka Think, Check, Submit .org ya, jelas ya. Nah, jelas ya. Cek di website ini ya. Terus juga cek di direktori resmi. Contohnya Scopus, Doaji, gitu. Terus Sinta, gitu contohnya. Itu. Jadi sebelum saya lupa, jadi untuk searching jurnal adalah salah satu langkah awalnya, tahapannya langsung aja di situs yang atau direktori yang resmi seperti Sinta gitu ya. Jangan langsung sebutkan nama jurnalnya. Itu kadang-kadang alamat palsu gitu ya. Oke, setelah
dua tahap ini kalian kuasai dan lakukan penguasaannya, konsultasikan pada ahlinya, teman-teman kalian, rekan-rekan kalian, atau kepada dosen bimbing atau rekan kerja, kolega dan sebagainya, konsultasi apakah dengan pengalaman beliau bagaimana tipnya dan langkah-langkah strategis untuk kita itu. Gitu ya, ada tip, 3 tip verifikasi jurnal sebelum submit ya. Cek di think, cek, submit gitu. Buka situsnya, cek di resmi, konsultasikan pada ahlinya. Oke ya, kita coba lanjutkan di slide berikutnya. Ini rekan-rekan semua, ini saya coba screenshot, sengaja saya screenshot untuk kalian semua, teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk ngecek jurnal itu kredibel atau tidak, predator atau tidak di situ ya. Bisa kalian teman-teman semuanya mengeksplor apa aja di situ ya, dengan berbagai pilihan bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lainnya semua ada ya. Tapi saya coba screenshot yang bahasa Indonesia. Oh ya, apa ya, saya akan sampaikan itu, ini informasi ini saya sampaikan dan tujukan kepada rekan-rekan yang baru memulai tahapan ke publikasi ya. Kalau yang advance ya mudah-mudahan ini sebagai reminder aja, mengingatkan teman-teman semua aja ya. Oke, berikutnya, contoh berikutnya adalah ini. Boleh seperti yang saya sampaikan tadi, boleh dicek di 2AJ. Kalian explore semua apa kelebihan dan kekurangan 2AJ ini ya. Semua tersedia apa yang dibutuhkan teman-teman semua, dan kembangkan di web kredibel yang lain, boleh kalau kalian membutuhkan jurnal yang. Oke ya, kita lanjutkan Oke, rekan-rekan yang dimiliki kementerian, ini namanya adalah direktorinya adalah Sinta Kemendikbud kalau nggak salah ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Silahkan searching afiliasi atau jenis jurnal. Bisa kalian searching berdasarkan grade, ada berdasarkan Q1, Q2, Q3, tanpa Q gitu ya. Terus Sinta 1, 2, 3, sampai 6 itu semua ada di situ. Semua perguruan tinggi yang kredibel sudah menyajikan di situ, termasuk skop jurnal yang difokuskan dalam website itu atau direktori. Oke rekan-rekan, itu ya kurang lebih saya mengingatkan kembali sama rekan-rekan agar lebih waspada dalam menghadapi atau kapan akan melakukan submit jurnal teman-teman agar lebih profesional, berkualitas, punya kompetensi gitu, yakin publish gitu, nggak kemakan namanya jurnal predator si serigala berbulu domba. Oke rekan-rekan, itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan teman-teman, bagi teman-teman rekan-rekan semua yang baru akan menjalankan ibadah puasa besok pagi, semoga semuanya lancar, tidak ada halangan satupun yang berarti. Tentunya sebelum saya akhirin, mari kita terus semangat, berprestasi, memiliki kompetensi yang tinggi untuk bangsa dan negara. Jangan lupa bahagia. Saya akhirin, wassalam.